Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara membentuk lantai dengan benar. Jadi di Revit ini, lantai itu tidak hanya sekedar area ya, atau tidak hanya sekedar batas, melainkan lantai ini mesti kita susun berikut dengan penyusunan materialnya. Jadi di material atas itu apa, bagian bawahnya apa, bagian bawahnya lagi apa. Jadi kita bisa susun lapisan-lapisan lantainya sesuai dengan fungsi lantai dan karakteristik materialnya. Kita coba aja. Dan new, template-nya biasa arsitektur aja. Oke. Oke, untuk lantai di sini toolnya floor ya. Saya klik floor. Di sini kita langsung diarahkan, kita bisa kemana dulu nih? Bisa ke sketsa areanya atau kita bisa atur tipenya. Mana aja dulu. Sekarang kita coba ini aja dulu ya, areanya. Misal kotak aja. Misal di sini ada suatu latar bangunan ya. Finish. Oke, lantai sudah terbentuk. Tapi ini masih belum tersusun dengan material yang kita inginkan. Nah, jadi penyusunan materialnya di sini, ini masih material bawaan dari Revit. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada beberapa pilihan, tapi kita bikin tipe kita sendiri. Saya pilih edit type aja. Saya duplikat. Misal ini saya mau namakan paving misalnya. Oke. Nah, untuk paving itu susunan materialnya apa aja kita atur di structure edit ini. Nah, di sini baru ada satu lapisan. Nah, ini kalau teman-teman lihat lapisan 1 dan 3 ini bukan, ini hanya boundary. Yang lapisan itu ini, yang dia memiliki ketebalan. Jadi misalnya lapisan pertama, saya pilih materialnya, saya klik ini. Nah, di sini sudah disediakan beberapa material. Tapi beberapa material yang kita inginkan mungkin nggak ada ya. Jadi kita bisa pakai default. Ini default wall, berarti kita cari default floor ya. Oke, ini saya duplikat aja, klik kanan, duplicate. Misal saya mau bikin ini sebagai paving block. Oke, paving block udah ada namanya. Sekarang kita atur appearance-nya. Dia mau warna apa? Warnanya agak abu-abu aja, mudah. Oke, arsirannya seperti apa? Di sini saya cek coba. Nah, mungkin ini yang cukup disayangkan adalah arsiran di Revit ini memang tidak selengkap AutoCAD. Tapi admin sudah kasih tahu caranya untuk impor arsiran dari AutoCAD ya. Silakan scrolling aja ke bawah ke tutorial yang lain. Tapi di sini kita nggak akan bahas lagi. Mungkin kita pakai yang standar aja dulu ya. Oke, ini arsiran permukaannya, dan kita jangan lupakan arsiran potongannya di cut pattern ini ya. Untuk background saya tutup aja dulu, karena arsiran itu sebenarnya hanya dua, ada surface, ada cut. Untuk cutnya ketika dia terpotong menampilkan arsiran apa, klik aja. Nah, mungkin saya pilih ini aja, concrete. Oke, jadi arsiran permukaan sudah, arsiran potongan sudah. Dan satu lagi ada appearance. Appearance itu adalah yang terlihat ketika view-nya diubah menjadi realistik. Dia akan terlihat image-nya ya. Di sini image-nya belum ada nih. Tanpa image, tanpa tekstur ya. Tapi kita bisa ambil dari library tekstur di sini. Replace this asset, klik aja. Dan di sini ada pilihan library lagi, cukup banyak. Biasanya admin pilih yang appearance library. Dan di sini ada banyak pilihan-pilihan tekstur ya untuk digunakan. Mulai dari ada metal, ada paint, ada macam-macam ya. Ini coba kita buka di stone atau sideboard mungkin. Sideboard, dan di sini ada aspal, bisa kelihatan ya. Nah, ini ada cobblestone, herringbone. Nah, mungkin ini antara herringbone dan interlocking ini kita bisa pakai. Saya klik dua kali aja, klik dua kali, tutup. Jadi sudah masuk sini ya. Nah, ini oke ya, material paving. Nah, kalau udah oke aja, paving block sini. Dan jangan lupa tadi ya, mungkin kita sedikit lupa untuk identitinya. Nah, deskripsi ini kita bisa isi. Misalnya paving block interlocking gitu kan. Entah itu ada produsennya atau ada mereknya, itu teman-teman bisa tulis. Nanti
Deskripsinya ini akan muncul pada saat kita tagging material. Jadi tulisan ini akan otomatis muncul. Oke aja. Ketebalannya ini enggak sampai 150 ya. Kalau nggak salah mungkin antara 4 atau 5 cm aja, 40. Oke, pavingnya udah, tapi nggak cukup ini aja, kita harus kasih lapisan lainnya lagi. Misal di bawah ini ada apa, entah itu dia adukan atau pasir uruk atau dia tanah uruk, itu kita tambahkan aja dengan ini, insert. Oh, dia muncul di atasnya, saya up down ya untuk naik turunnya. Jadi di bawah paving block ini biasanya pasir uruk. Saya klik sini aja ya, saya pilih ini. Saya cari aja sand. Di sini ada kalau nggak salah. Oke. Saya klik kanan, duplikat. Pasir uruk. Oke. Dan arsirannya kita lihat, kita pakai arsiran pasir, biasanya juga udah ada. Nah, ini bisa kita pakai atau ada juga sand ya, sand dan sini. Oke. Dan teman-teman perhatiin arsiran potongannya itu arsiran tanah. Kita ganti aja dengan pasir ya. Oke. Ini udah identity lagi. Nah, deskripsinya saya ganti dengan ini, bisa kita pakai juga. Kita copy aja. Nah, pasir uruk, kalau ada keterangan tambahan lainnya silahkan tambahin aja. Oke. Jangan lupa thicknessnya, setiap material pasti punya ketebalan. Misal taruhlah pasir uruk itu 3 cm, 30. Oke ya, satu lagi mungkin kita bisa tambahkan tanah uruknya. Insert. Nah, dia ada di sini, saya down sekali. Saya pilih materialnya. Biasanya dia ada earth. Earth ini ya, saya klik kanan, duplikat, saya namain aja tanah uruk. Enter. Ini arsirannya udah oke. Ini nggak usah juga apa-apa karena dia pasti udah ketutup dengan atasnya. Identitinya apa? Ini deskripsinya soil. Oke. Misalnya ya, saya kasih nama urugan tanah. Oke. Ketebalannya jangan lupa taruhlah misalnya 200 atau 20 cm. Oke, susunannya sudah, kita bisa cek di preview sini. Nah, ini. Jadi lantai yang baik, perhatikan teman-teman, sudah tersusun dengan material-material yang lengkap. Oke. Oke. Oke, ini sudah, tapi mungkin belum kelihatan ya. Sekarang kita coba bikin potongan, ke view aja, section. Kita cek apakah dia sudah menampilkan potongan yang benar. Oke, view-nya di sini, section, klik 2 kali, section 1. Oke, ternyata arsiran yang nggak ada teman-teman. Nah, itu hubungannya dengan ini. View-nya perlu kita rubah menjadi fine. Ya, setelah view-nya menjadi fine, baru arsirannya muncul. Dan arsirannya ini menyesuaikan skala. Jadi kalau saya ganti skalanya lebih detail, misalnya 125, dan arsirannya juga akan menjadi lebih detail. Oke ya. Nah, sekarang kita coba praktek lagi membuat satu tipe lagi. Misal di sini ada lantai yang lebih naik, misal lantai teras ya. Kita coba aja masuk lagi ke floor plan. Oke. Saya buat lantai teras, arsitektur, floor. Oke, misalnya di sepanjang ini deh. Oke, ini di line aja. Finish. Oke, tipenya belum. Kita buat lagi ya. Edit type, duplikat. Misal saya buat lantai teras. Oke. Penyusunnya jangan lupa seperti tadi ya, kita ulangi. Mungkin untuk lapisan paling atas dia itu bukan paving tapi kita pakai ubin. Oke, ini ya kita bisa pakai keramik tile. Klik kanan aja, duplikat. Misal saya namakan ubin teras. Misal berikut ukurannya ya.
Oke. Warnanya apa? Terus arsirannya. Ini arsirannya saya coba ganti dengan arsiran yang sesuai ukuran, yaitu 600 kali 600. Nah, kebetulan ada di sini. Kalau nggak ada teman-teman bisa bikin ya dengan new fill pattern ini. Nah, teman-teman bisa isi aja jarak spacingnya ya, kemiringannya itu nanti teman-teman atur aja. Oke. Dan mungkin cut patternnya ini aja nggak masalah ya. Untuk appearance-nya kita cek lagi. Oke, appearance-nya dia kita cari aja ya, seperti tadi caranya dengan replace this asset ini. Kita dikasih library yang lumayan banyak, appearance library. Nah, saya pilih keramik tile mungkin. Oke, ini dari tile ini banyak pilihannya, tapi saya mau coba yang square aja. Mungkin ini ya. Saya klik 2 kali ini. Nanti kita cek tampilannya seperti apa. Ini tutup dulu. Oke, kalau kita mau lihat tampilannya seperti apa. Oke, dia hanya pakai relief pattern ini ternyata. Dan dia pakai warna ya. Silahkan ganti warnanya. Jadi memang asset editor ini memiliki macam-macam karakteristik. Jadi kalau ini dia hanya pakai relief pattern, artinya dia hanya pakai semacam nut aja. Untuk warna kita bisa bebas pilih. Tapi ada juga yang dia memakai JPEG file seperti paving tadi atau misalnya tekstur kayu. Dia pasti nanti di sini beda. Dia di sini nanti munculnya file JPEG yang teman-teman bisa ganti dengan JPEG yang lain. Tapi kalau ini dia sistemnya hanya menggunakan relief pattern ini. Nah, kita coba cek aja nutnya. Saya klik nutnya. Apakah ukurannya udah benar? Nah, ini kelihatan ukuran 2 ubin ini 304. Sementara admin mau ubinnya itu 600 ya. Berarti 2 ubin itu 1200. Nah, ini memang harus diganti nih. Nah, saya ganti aja scale-nya menjadi 1200. Oke, ini udah ikut. Nah, jadi 2 ubin ini 1200 ya. 2 ubin ke sini juga 1200. Ini udah oke. Dan aja. Dan ini font finishnya juga teman bisa ganti ya, bisa atur. Oke aja. Nah, ubin teras 600 kali 600. Ketebalan ubin itu ya, anggaplah 8 mili. Oke, setelah ubin ada lagi lapisan selanjutnya yaitu adukan. Insert aja lagi. Nah, jangan lupa diturunkan. Adukan itu saya pilih ya. Oke, dari default aja lagi. Saya duplikat. Misalnya adukan atau spesi lantai. Enter. Tampilannya seperti apa ya? Biasa arsirannya, tapi arsiran yang admin perhatikan hanya arsiran potongan karena dia nggak akan kelihatan di permukaannya. Ini lagi-lagi pilihannya coba sedikit. Oke, pilih aja salah satu ini misalnya. Oke, dan ketebalan adukan itu berapa? Misal kita isi 25 atau 2,5 cm. Dan jangan lupa ada juga pasir uruk ya. Down lagi, pilih lagi. Kalau nggak salah tadi kita sudah punya pasir uruk, ketik aja P. Oke, di sini ya, pilih aja. Oke, ketebalannya jangan lupa misalnya 35. Terakhir kita bisa pakai lapisan lagi yaitu tanah uruk. Nah, di sini tanah uruk sudah ada, saya ketik aja T. Nah, pilih ya. Ketebalannya anggaplah 200 dulu. Nanti kita akan sesuaikan supaya nanti ketebalannya sama rata dengan di paving tadi. Nah, jadi susunannya ya sudah ya teman-teman. Di sini juga sudah lumayan oke. Ubin teras, adukan atau spesi lantai, pasir uruk dan tanah uruk. Oke. Oke lagi. Nah, perhatiin ya teman-teman. Di sini sudah ada arsiran nut lantainya. Oke, pertama kita cek dulu untuk ukuran nutnya.
Oke ya, sudah 600 ya. Sudah 600. Oke, escape. Nah, ini kalau teman-teman terganggu mengenai penyusunan NAT ini kita bisa geser. Cara gesernya adalah kita harus pilih garis NAT-nya. Nah, ini kita nggak akan bisa pilihnya kalau kita nggak klik tab. Jadi saya arahkan ya, saya arahkan ke garis, saya ketik tab di keyboard. Nah, saya dapat garisnya ya, saya klik garisnya. Nah, setelah garisnya diklik, baru kita geser dengan move ini. Saya move, nah misal pertemuan ini akan saya arahkan ke pojok sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi NAT-nya bisa pas gini. Nanti tinggal teman-teman atur aja memulainya di mana. Jadi saya ulangi ya. Arahkan, klik tab, klik. Nah, ini geser aja. Mau geser berapa? Misalnya 100. Oke, seperti itu. Saya geser lagi ke atas misalnya 100. Nah, dia jadi seperti punya border. Oke, itu. Terus kita cek ketinggiannya. Misal teras ini agak naik ya, saya klik terasnya. Nah, ini saya naikkan, misalnya dia naik 100 aja deh ya, nggak usah tinggi-tinggi nanti kesandung. Oke, saya lihat di potongan ya, klik kanan, go to view. Nah, ini teman-teman ya, sudah kelihatan bahwa dia lantainya memiliki selisih, dia udah naik. Dan mungkin di sini kita nggak rata ya, ini bisa kita cek dia selisihnya berapa. Oke, ada selisih 102. Escape. Nah, saya pilih lagi lantai ini, saya tambahkan lapisan urugan tanahnya sebanyak 102. Saya masuk lagi ke structure edit ini. Nah, untuk tanah uruk ini berarti saya isi 302 supaya dia selevel bawahnya ya. Nah, sebenarnya nggak terlalu penting juga, tapi biar digambar itu lebih enak dilihat. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk nyusun material lantai. Dan kita coba tagging ya untuk lapisan-lapisannya. Biasanya untuk digambar detail kita bisa kasih keterangan. Nah, keterangannya dari mana? Saya masuk ke annotate. Kita bisa pakai material tag ini. Nah, saya klik material tag. Bisa saya arahkan ke sini ya. Nah, ini langsung ada tulisannya ya. Paving box interlocking. Oke. Nah, ini juga ada di sini pasir uruk. Dan di sini ada urugan tanah. Mungkin agak jauh lagi, soalnya nanti kita mau kasih dimensinya. Jadi tagging ini memiliki handle ya teman-teman, bisa lihat handle garisnya ini. Nah, kita bisa atur. Saya ambil lagi tag material untuk ini misalnya. Oke, tadi ada yang belum dikasih keterangan untuk material ubinnya kalau nggak salah. Oke, escape. Kita bisa klik dulu ini ya. Nah, ini bisa kita ketik langsung atau kita masuk lagi ke material tadi. Ini kita ketik langsung aja. Misal ubin AT 600 kali 600 misalnya ya, X Roman misalnya aja. Oke, saya luruskan ke sini. Oke, ini tinggal dirapikan aja. Oke, kita juga bisa kasih dimensi dengan cara alignment gini, mungkin untuk mengetahui masing-masing ketebalannya ya. Oke, ini agak menumpuk karena mungkin skalanya juga kurang detail ya, 110. Dan ini bisa kita tata lagi sedikit. Misal ini saya klik, saya arahkan ke sini ya, atau bisa juga diarahkan ke atas bawah. Nah, supaya dia nggak saling bertumpukan aja. Terus saya kasih dimensi totalnya misalnya ya. Oke ya, seperti ini.
Dan di sini juga mungkin ada jarak selisihnya di sini. Di sini juga ada ketebalannya masing-masing ya. Dan lagi-lagi kalau bertumpuk arahkan aja lagi, geser. Selanjutnya dimensi totalan. Oke. Dan selain itu kita juga bisa kasih spot elevation. Saya escape dulu, saya pakai ini ya, spot elevation. Saya klik di sini. Nah, saya klik sini, saya klik sini. Nah, dia ada elevasi 100 dan ini elevasi 0 ya, mungkin udah sama dengan level ini ya. Saya escape. Oke, karena tadi skalanya berubah ya, teman-teman tinggal atur aja lagi posisi penempatan taggingnya. Silakan diatur sendiri aja bagaimana untuk menampilkan gambar yang tertata dengan rapi. Oke, mungkin terakhir saya sembunyikan crop regionnya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Atau ya satu lagi mungkin saya potong aja, dia nggak usah terlalu banyak, mungkin sedikit aja ke arah sini ya. Nah, itu nanti teman-teman bisa atur sendiri aja bagaimana menampilkannya dengan lengkap dan informatif ya. Tampilan detailnya sudah, sekarang kita cek tampilan appearance-nya seperti apa. Ini kita coba lihat di 3D ya. 3D belum muncul, saya masuk ke view, 3D view gambar rumah ini. Oke, seperti ini teman-teman. Tadi arsiran sini muncul ya. Sekarang kita lihat view realistiknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat pavingnya sudah menggunakan tekstur JPEG dan tiling lantainya sudah menggunakan relief pattern tadi. Oke, sampai sini tutorial untuk membuat lantai dan penyusunan materialnya. Oke, sampai jumpa di tutorial yang selanjutnya. Oke, salam.